Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Syahadatan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'atsu ila jam'il ummat may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa in asdaqal hadis kitabullah. Hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Allah. Teman-teman sekalian yang ada Allah Subhanahu wa taala, tak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Misalnya nikmat keimanan, nikmat keislaman kita, dan yang tak kalah pentingnya yaitu nikmat kesehatan. Yang mana nikmat-nikmat tersebut perlu kita syukuri. Pertama nikmat iman, karena merupakan aset terbesar dalam hidup kita untuk menjemput kehidupan dunia untuk menyambut kehidupan setelah kehidupan di dunia, yaitu kehidupan di akhirat. Karena sungguh tidak ada perkara yang datang kebahagiaan, kesenangan dan kesuksesan di dunia sementara ini dan di akhirat yang selama-lamanya kecuali dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh tidak ada perkara yang datang kehinaan, kebencanaan dan kesengsaraan di dunia sementara ini dan di akhirat yang selama-lamanya kecuali dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana atas perjuangan beliau lah sehingga saat ini kita masih bisa merasakan indahnya agama Islam. Yang mana Nabi rela kakinya dilempari kakinya hingga berdarah. Darah itu mengering sehingga menempel dengan tulang paha beliau. Dia yang rela dilempari kotoran, dia yang rela dimaki, dicaci dan dimaki demi agama. Maka untuk menghargai perjuangan beliau, karena saat ini kita sudah tidak dalam masa itu dan tidak lagi berperang untuk melawan kaum kafir. Jadi untuk menghargai perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu kita menaati apa yang diperintahkan oleh Nabi dan menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik pada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya hidup dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sesekali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membantah keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran surah Al-Isra ayat 3. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita atas dua perintah. Yang pertama, agar tidak menyembah selain Allah, dan yang kedua, perintah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Pertama, Allah memerintahkan kita agar tidak menyembah selain Allah. Kita tidak menyembah selain Allah, kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kita sebagai umat Islam tentu sudah bisa mengukur dan mempertimbangkan apakah amal kita sudah cukup untuk persiapan kita di akhirat atau belum. Apakah amal kita sudah cukup atau belum? Apakah amal kita sudah baik atau belum? Itu bisa kita pertimbangkan dengan diri kita sendiri. Kita introspeksi diri kita sehingga kalau kita merasa amal kita kurang, kita tambah perbuatan amal kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita tambah lebih semangat lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh amal yang pertama kali akan dihisab pada diri seorang hamba ialah salat.
maka apabila baik sholatnya, maka baik seluruh amalnya. Dan apabila buruk sholatnya, maka buruk seluruh amalnya. Dari hadis ini kita bisa mengetahui atau mendapatkan kabar tentang amal kita melalui pertimbangan ibadah salat kita. Kalau kita merasa salat kita sudah baik, sudah tentu amal ibadah kita yang lainnya tentu baik. Dan apabila kita merasa salat kita masih kurang, salat kita masih rusak, salat kita masih abal-abalan, tentu amal kita yang lain juga masih belum baik. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Amin. Sekarang kebanyakan dari kita itu meminta kepada Allah saat kita sedang keadaan susah. Kalau kita keadaan senang, jangan untuk mengingat Allah, jangan untuk berzikir. Salat yang sudah diwajibkan dan hukumnya kalau ditinggalkan kafir, itu masih saja kita melewatkan. Kalau kita meminta pertolongan kepada Allah selain dengan sabar, Allah memerintahkan juga dengan sholat. Karena itu tadi, kalau sholat kita baik, amal kita baik. Tapi kalau sholat kita rusak, amal kita juga rusak. Maka kita perbaiki diri kita. Kita merasa bahwa sholat kita kurang, kita perbaiki sholat kita. Mungkin yang sering masbuk, usahakan tidak masbuk. Yang makruh, jangan usahakan masbuk, usahakan bisa pertama mungkin, agar kita memaksimalkan ibadah kita dengan sebaik-baik mungkin. Karena hari itu hanya terbagi atas 3 bagian, yang lalu, yang sekarang, dan akan datang. Kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka kau termasuk orang yang beruntung. Kalau hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka engkau dianggap orang yang celaka. Allah. Kau dianggap orang yang rugi. Maka apabila hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka engkau termasuk orang yang celaka. Maka kata Allah SWT, hari ini masih ada iman di badan kita, kesehatan masih ada, kesempatan untuk bertobat masih dibuka. Maka mungkin habis ini ada yang ingin bertobat, silahkan. Mari kita sama-sama baca Al-Fatihah. Takbir. Terus perintah Allah yang kedua tadi, agar perintah berbakti kepada kedua orang tua. Anak zaman sekarang itu luar biasa. Mentang-mentang sudah jaya, ada semua orang tua tidak dijaga. Mentang-mentang sudah pintar, sama orang tua masih melawan. Jadi kita tahu bahwa ridha Allah itu di bawah ridha orang tua, dan murka Allah karena murka orang tua. Maka ayah yang mencari nafkah untuk menafkahi kita, menghidupkan kita dari zaman kita masih dalam kandungan hingga kita saat ini. Ibu yang mengandung kita selama 9 bulan 10 hari, dan ibu juga yang menyusui kita kurang lebih 2 tahun. Maka bukti pembaktian kita kepada keduanya, kita tidak boleh menjadi anak durhaka kepada mereka. Kalau kita jadi anak durhaka, maka kita pasti akan disiksa di neraka dan jadi anak yang durhaka. Maka sebenarnya Allah SWT, mungkin kemarin kita tuh di sini tidak tahu perjuangan orang tua kita di luar untuk hidup kita di sini. Maka kita perlu minimal tuh mengirimkan Al-Fatihah kepada keduanya setelah sholat minimal 1 kali. Karena perjuangan keduanya tidak pernah mengenal kata lelah untuk menghidupi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk kehidupannya lebih baik lagi. Amin. Amin. Saya bicara di depan ini bukan mengatakan bahwa diri saya paling baik, bukan. Tapi bagaimana supaya kita saling ajak mengajak demi kebaikan.
menjadi lebih baik itu pilihan, tapi merasa paling baik adalah kesalahan. Ini dari saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.